karamati alaman masyayikhihi. Tidak bakal kau dapat kemuliaan ilmu kalau kau tidak hargai guru-guru di antara kalian. Yang tegak bercakap bukan calak, tapi ada guru di atas maha guru. Maka yang di depan ini guru-guru kalau awak tak pernah mengaji kitab, tak pernah baca Quran dengan beliau, tapi orang yang dituakan usianya, mereka adalah guru-guru di antara kamu. Yang dimuliakan guru Ustadz Fikri, pimpinan pesantren Uswatun Hasanah, kemudian Ustadz Haji Rozali, Ustadz Ferry, dan Ustadz-Ustadz yang lain, terkhusus kepada Al-Ustadz Haji Kororozi. Beda awak dengan beliau, cuman mudah kamu nak nyengoknya mana Ustadz Idil, mana Ustadz Kororozi, mana Ustadz senior, mana Ustadz junior. Nah kamu jengok dari ikok subah itu. Amannya pendek, tugi budak. Namanya panjang, itulah tua. Jadi kamu kuat lah, tengok suban awak dengan suban beliau ni bedanya pendek dengan panjang itulah. Cuman yang nyomolin ke kita, yang awak boleh ke kanan, nah, kena lah dia itulah. Cuman hari ini tidak ada yang bisa merasakan bahagia melainkan daripada hajat dan istighosah hari ini. Doa ini ibu, kalau nak diturut memang kadang-kadang berat orang untuk mengucap. Orang menganggap doa itu sepele, tapi padahal dari kekuatan doa itulah yang terkadang kala kita tidak sadar. Yang hajat kita sekian puluh tahun yang lalu, ternyata Allah kabulkan 10 tahun, 20 tahun di kemudian hari. Jadi kita jangan pasal takut, pasal doa ini insya Allah. Ini berapa banyak terkadang kala orang menyepelekan doa. Doa itu ada tata cara, maka tadi disampaikan oleh Ustadz tadi yang memimpin istighosah, dia baca zikir, dia baca salawat, dia baca adab etika dalam berdoa. Macam mana gitu untuk meminta hajat kita ini. Meminta jangan samar-samar, jangan terlalu panjang, jangan pula terlalu pendek. Terutama yang galak jadi imam di masjid, apalagi kapan sembahyang subuh, bukan tak boleh berzikir banyak. Jangan panjang ego. Ngapa apalah pengalaman 2016 balik belum tahu baca adat kita di Lingau, balik imam setengah jam memimpin zikir tu. Boleh ke belakang habis jamaah tu. Jadi menku pikir ternyata doa ini tak perlu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Nah doa ini kalau baca umum, karena hajat kita tidak sama, ya. Jadi yang memimpin doa jangan egois. Dia harus terti yang nak didoa apa-apa. Harus paham dia nak didoa apa-apa. Jadi jangan mentang-mentang kita petani sawah, kita berdoa sekenap pohon kita, ya Allah anzilatus sama minal ard. Turunkan hujan ya Rabb, turunkan hujan. Cuma mampu nak motong. Yang motong kena cocok. Nah jadi kalau nak berdoa, doa yang umum, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, pemimpin yang adil, karuniakan rezeki berlimpah. Maka hajat kita harus jelas, jangan sampai sama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu jangan pula terlalu singkat. Panjang yang jangan, singkat yang jangan. Macam mana doa terlalu singkat? Sudah kan doa? Sudah. Apa doakan? Ya Allah, Engkau tahu apa yang aku mau. Amin. Dah baca. Sebut. Yang dikena apa? Sebut. Aku minta tolong selesaikan kacang kredit Tupperware tu. Aku minta kacang selesai kredit ke mobil kau pasca corona. Sebut. Maka doa itu disebut. Nah itulah bedanya doa dengan syair. Kalau syair memuji, tapi kalau doa dia meminta sebuah kepastian. Dan doa bukan menurut hasil daripada kehendak kita, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan hajat dan doa kita reka, itulah kehendak kita, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Berbicara tentang hajat dan doa, apa yang besok ambil pelajaran sebuah ibarah dalam sebuah sejarah. Kita jangan nyepelekan doa dari mulut orang, Bu. Jadi kita nyengok mungkin ibu tu maaf pengajian jarang datang, mungkin semayangnya mungkin tak jamaah ke masjid menurut kacamata kita. Kemudian mungkin sifatnya mungkin menurut kita, pandangan kita tidak elok. Tapi jangan menyepelekan doa orang. Ketika masa Nabi Musa berharap turun hujan, masa kemarau panjang, Nabi Musa mengadakan sholat istisqa bersama jamaah umat. Ketika mengangkat doa, hujan tak turun. Padahal istisqa sudah dijalankan. Ketika meminta doa, hujan tak turun. Apa kata Allah? Ya Musa, tak terkabul doa kau kalau di barisan orang-orang yang tempat kau berdoa, di antara itu ada orang yang sedang bermaksiat. Maka tidak makbul doa kau, tidak tembus, tidak ada guna istisqa'mu. Kalau di antara majelis doamu itu ada orang yang sedang bermaksiat.
Jadi ya Rabb, usir dia keluar. Keluarkan dia dari barisan kau. Jangan dia masuk ke dalam barisan. Maka doa kau tak akan makbul. Nabi Musa noleh ke umat. Kamu yang merasa bermaksiat isi kau, metu kamu di situ. Keluarlah. Karena doa kau tak bakal makbul, hujan tak turun Nabi Musa. Karena ada bermaksiat di antara kamu. Keluar, keluar. Kata yang keluar. Keluar, malu ketahuan nama sekayu. Kata yang tegak. Keluar Nabi Musa. Mekik-mekik keluar. Tak kata yang keluar. Di saat Musa memekikkan suaranya, dia tunduk setunduk-tunduknya. Merasa aibnya kalau dia tegak ketahuan. Akan malu dia di hadapan manusia. Maka dia tunduk di hadapan Allah. Ya Rab, qabiltu min taubati ya Rab. Doakan aku berdoa, aku taubat kepadamu. Tak akan lagi kulakukan maksiat itu ya Rab. Aku bertobat, jangan kau bukakan aibku di hadapan manusia sebanyak ini. Tak lama itu hujan turun. Bam! Musa heran. Nah, hujannya doang mas ya. Lalu kata yang kalau hujan turun. Apa kata? Oh iya Musa. Tadi saat kau mekik-mekik dia malu aib itu buka. Dia minta taubat dengan aku. Maka hujan itu turun. Artinya apa? Lah bermaksiat. Ketika ada pintu taubat celah dimanapun kita meminta, ternyata hujan turun bukan dari mulut Nabi Musa, tapi mulut orang yang bermaksiat. Tapi dia minta ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Musa masih penasaran. Mana Tuhan? Oh Musa, nyoba maksiat lagi tidak kunjuk tahu. Apalagi kalau dia sudah bertobat kepada Allah, tutup aib kita. Allah tutup. Maka semua yang istisqa hati-hati. Aku sering nyampai. Istisqa jadi aku Ustaz pikir terus terang tak sanggup Ustaz ngimam istisqa. Waktu musim kemarau kita yang lama panjang ngadu ngimam istisqa. Juga tuntut usaha lain. Ada usaha kau jali juga Ustaz pikir itu yang bukan pakam juga doa. Aku bukan apa-apa dan aku doa apalagi daerah kami musi itu pasar papan berdoa. Ya Allah betul turun hujan. Iya hujan tu turun bukan kurang doa aku. Kalau hujan tu turun aku kata orang tu Ustaz tu mah. Buat malu. Lajuilah klip berustad gitu. Jadi kadang itu kita ragu di doa dewek. Nah maka kita perlu minta doa dengan orang. Perlu kita mengucap kata doa dan hajat kita perlu kita sampaikan. Maka apapun ajak kita, jangan sampai kita merasa kita bangga dengan kekuatan kita, kita bangga dengan kekuasaan kita, kita bangga dengan kehebatan kita. Terkadang kala ada tangan yang lemah yang masuk ke dalam jeruji tangan kita yang membantu kita. Adapun orang-orang yang jauh dari Allah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Di saat pintu taubat itu terbuka, tak ada jalan peluang untuk kita tidak sampai kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, summa latintum fataballahu alaikum. Walaupun langit dan bumi ini penuh oleh dosa kita, kalau kita menyesal dan bertobat, Allah akan ampunkan tobat kita sebelum nafas sampai di tenggorokan. Bu. Kamu tuh posisi yang kita paham selama kau ngaji tak terti, maca ayat kau putus-putus, kau kadang sampai kadang tak, maca Quran kau kadang-kadang jarak semayang kau kadang-kadang telat waktu. Nah mungkin kita merasa diri kita hina, merasa diri kita tak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita merasa tidak ada apa-apa, itulah kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Balik lagi pasal istighosah. Apa hajat kita? Eratkan tali persaudaraan antara kita dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin. Tidak ada yang lebih rahmat daripada Islam. Tidak ada yang lebih rahmat daripada Islam. Al-siasa, pasal politik dan kepemimpinan 250 sebelum Masehi itu sudah ada. Jadi man kamu jengok ada ustaz bercakap di Heko, mungkin nanti Ustaz Fikri, Ustaz Barurozi bercakap tentang bagaimana nilai idealisme seorang kepemimpinan. Itu bukan cakap zaman kini, tapi cakap itu sudah ada 240 sebelum Masehi. Buka buku Aristoteles, buka buku Plato, karya Plato di Republik tentang bagaimana mengatur sebuah asiasa kepemimpinan. Dan itu bukan sesuatu yang tabu dari abad dahulu. Naik Nabi Muhammad yang diangkat sebagai seorang Rasul, utusan kita, uswatun hasanah. Meninggal dunia Nabi, persoalan al-imamah itu muncul di saat menentukan siapa pemimpin akan meneruskan risalah dakwah Nabi ini. Dia harus punya pemimpin kelompok. Maka bertengkar antara kaum Ansor dan Muhajirin. Ansor mengatakan kaum kami yang lebih cocok, Muhajirin mengatakan kaum kami yang lebih cocok. Sampai bertemu kata mufakat, naiklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Tapi masa itu cuma bertahan masa 3 dekade. Abu Bakar naik, Umar naik, Utsman naik. Tapi setelah naik Sayyidina Ali,
gembong peta Asia itu kembali lululantah sampai terpecahnya daripada kaum itu menjadi Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij, tambah semakin berpecah belah sampai khilafah Islam terbesar di dunia yang pada tahun 1822 runtuh dengan naiknya negara nasional sekuler Republik Turki pada tahun 1823. Tetapi ibu lihat, bukan sejarah masuk silam. Turki sekarang sudah kembali seperti abad sebelum 1823 setelah dipimpin seorang religius Islami. Itulah Rio Erdogan yang memimpin Turki sekarang. Museum yang dulu tak bisa dipakai untuk sholat Jumat perdana minggu kemarin, tak ada kebanggaan bagi muslim sedunia ini di saat melihat Erdogan mampu merubah museum yang tak berguna itu menjadi tempat ibadah umat Islam, dan Turki menjadi kiblat kepemimpinan kita yang begitu luar biasa. Tapi itu bukan didapat dalam waktu setahun 2 tahun. Itu bukan didapat dalam waktu 3 atau 4 tahun. Itu bukan didapat dalam waktu 10 tahun, 11 tahun. Badi'u zaman Said Nursi dalam bab Al-Kalimat mengatakan, ketika kau melihat peta kepemimpinan itu berjalan, Al-Haroka itu terbentuk dengan masa yang panjang. Nah, apa yang nak kena aku sampaikan? Menyampai intinya ni, weh. Berapa tahun saya kau ke pemekaran? 2013. Pak Said pemimpin 5 tahun, menambungi 7 kecamatan dengan anggaran APBD pemerintah daerah yang hampir mencapai 1 T. Itulah anggaran dana pembangunan infrastruktur tata kabupaten, gaji PNS. Berharap sesuatu yang pacak tertular kalau selama 5 tahun, barang mustahil. Artinya apa? Man ada kurang dikit sampai ke telinga kamu, aneh tu jangan dicakap itu. Tengok baiknya yang umroh lah berangkat. Kau bukan ngejek-ngejek, aduh nih aduh kok. Ya, yang bayi siswa lah berangkat. Mana ada pasal kurang, kita tinggal narak yang lebihnya lagi. Yang kurang tinggal ditutup. Maaf ku maaf cakap kata. Iko 5 tahun, baiknya lah kejengok, jatnya lah tu. Mungkin. Tapi yang bakal baru kok, lo tahu tak baca kalau tak badek kalau lo tahu. Nah cuman artinya apa? Kita jangan melihat dengan masa yang singkat. Artinya apa? Untuk membangun Muratara Bangkit yang mengepal tangan ini bukan cuma modal buku tombok, Bu. Tak baca Muratara Bangkit, tak baca. Apa dah bangkit? Betul cincin macam ni. Yang mesti bangkit itu bukan cuma kepalan tangan, tapi bagaimana cara gitu 7 kecamatan menaungi dalam satu kabupaten ini. Kita lihat apa yang sudah bisa dibuat dalam waktu masa yang singkat. Mungkin ada prestasi yang bisa dibanggakan, tapi sisanya kita lakukan di kemudian hari. Kita lakukan repasi perbuatan kebaikan-kebaikan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi ajak dalam doa ini, doa ini adalah intinya masalah pun hanya lagi tuh kan ya. Bu, calon gue banyak di Muratara, butuh serang ya. Calon gue banyak, terserah kamu nak milih yang mana. Terserah. Cuman membaca, milih terti kan kamu tuh. Ada tua ya aku. Nah jadi inti daripada cakap siang kok, istighosa, doa, hajat, semua kita bersaing fastabaqul khairat. Lawan agama Islam, rival agama Muslim. Allah kita satu, Quran kita satu, Tuhan kita satu, agama kita satu. Tinggal bagaimana Allah memilih pemimpin terbaik di antara kita. Memilih pemimpin yang terbaik di antara kita. Karena sifat kepemimpinan itu tidak pacak dijengok dari cuma sekejap matanya. Tidak pacak dijengok dari postur badannya. Tidak pacak dijengok dari gede tingginya. Oh ibu mana pasal gede tinggi? Firaun tu lebih gede tinggi. Firaun yang pernah ke Mesir, gede badan hampir 2 meter. Di zaman Nabi Musa, ditenggelamkan atas kesombongan dia yang merasa berkuasa. Apa kata Firaun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian, apa sembah aku. Saking sombongnya Firaun, mati tenggelam di dasar laut. Apa kata Quran? Nunajjika bi badanika litakunu liman khalfaka ayah. Kami abadikan badan Firaun, kemudian dimasukkan ke dalam bawah piramid. Dulu kata orang kuburan piramid itu kuburan Firaun, bukan. Piramid sudah ada sebelum Firaun datang. Bapak buka kitab Imam Ibnu Sulah. Piramid bukan bangunan Firaun. Ahram, piramid yang ada di Mesir, itu kalau satu piramid itu dibongkar, batunya, seluruh batu satu piramid itu dibongkar, pacak menutupi satu negeri Prancis. Batu. Nah, batu yang ada di Mesir yang di tempat Ahram itu, batu itu adanya di Luxor Aswan.
dan sementara Ahram adanya di pinggir kota Kairo, lebih kurang 1,5 jam perjalanan dari kota Kairo. Sementara Luxor Aswan perbatasan Gaza Palestina dengan Mesir, perjalanan 14 jam. Siapa yang mampu mengangkat batu Luxor Aswan segede itu sampai ke depan Ahram kalau bukan kekuasaan Allah? Jadi Fir'aun itu bukan yang bangun Fir'aun, dia ditaruh di bawah piramid itu. Setelah naik sebuah kepemimpinan Republik Turki, barulah jasad Fir'aun tadi ditaruh di bawah museum, di bawah naungan Pharaoh Ramses II. Maka kami pacak nyingoi, badannya gede tinggi, panjang, belagak usuk tinggi. Jadi yang belagak gede tinggi, hati-hati kamu kayak cucu berau. Kalau gede tinggi, belagak, wah badan hampir 2 meter. 2 meter, jauh badan kita Mas Arif, 2 meter. Gede tinggi, tapi jengok apa yang pacak dibuat Fir'aun hari ini. Kesombongan dia. Tidak ada yang bisa dikenang dari kesombongan dia. Maka hari ini yang kalau kita jengok bahwa nilai kepemimpinan tidak hanya bisa dijengok dari fisik, tidak hanya bisa dijengok daripada usia. Abu Bakar As-Siddiq itu dikenal tua, cumannya bijaksana. Tidak ada yang bisa meletakkan daripada parang Umar ibn Khattab kecuali ucapan lisan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mendengar Nabi meninggal dunia, apa kata Umar? Siapa yang kata Muhammad alaihi mati ku tebang batang leher. Tak kata orang bani lawan Umar, awak gede tinggi melawan dia, centeng dia. Cuman ketika dia masuk Islam, dia juga tidak punya rasa takut. Siapa yang ngomong Muhammad hari ini mati, aku tebang batang leher. Tak kata Umar ni marah, pedang tu telanjang. Abu Bakar tak ceramah, cuman dia unjuk nasihat orang-orang yang ada di sekitar Umar. Man kana ya'budu Muhammadan kana Muhammadan qad mata, kata Abu Bakar. Yang hari ini barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budu Allah innallaha hayyun la yamut. Tapi kalau hari ini kamu menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mati dan dia akan selalu hidup. Umar tak tersinggung, parang itu terlepas dari tangan dia. Baru Umar sadar, baru dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan dia tak pedas, omongan dia tak kasar, awaknya tak muda, tak gede tinggi, tapi sekali dia berucap, ucapannya melahirkan satu kebijaksanaan. Jadi maksud awak jangan nyungok tuanya, nyungok bijaksananya. Pan pasal tua, memang pasal dia tua kita bagi layak. Nah jadi jangan kita melihat satu dari fisik, jangan melihat strategi kepemimpinan itu seperti apa. Hakun bila nizamin yakhlibuhul batilu bin nizam, ketua agama. Kebenaran yang kebatilan yang terorganisasi akan menang kepada kebenaran yang tidak terorganisir. Jadi yang tunjuk tahu kok, kalau kamu meyakinkan membela kebenaran, buatlah kebenaran ini menjadi terorganisir. Karena kebatilan akan naik mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisasi. Jadi kalau merasa benar, merasa baik, merasa yakin lillahi ta'ala, buat program ini menjadi terorganisir. Pengajian kita Kecamatan Karangjaya ini bukan lagi main. Dalam setiap bulan disupport, dibantu, tapi bukan hanya sebatas support kecamatan, tapi Kabupaten Muratara ini kalau ibu-ibu nyolang ngaji, insya Allah di rumah tangga tu dingin dan teduh ya. Tak kata bini melawan nak tidak tek. Amal pengajian. Kata yakin awak melawan pengajian sama saya, kata beti-beti melawan nak tidak. Tak. Nyo apa namanya segala maling senaki dah. Tak. Aku tuh sanggup man pasal betino tidak kata ilok menurutku ya. Bini gitu lah. Iya dah. Tak kita muji bini gitu. Awak terus terang bini awak tuh man pasal lutut sen. Di mana awak nyimpan dapat lutut. Selip siku dapat, selip situ dapat. Saking romantis sebut man kami masuk JM lipu dak lepas ku tangan wah gandeng wah. Baju kakak apa dekat, kok mending lepas bayo, kami kalau makan untuk